Halo semua, perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih. Saya adalah mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Otomotif 2019 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan, lebih tepatnya berbagi ilmu tentang bagaimana heat pump bekerja. Heat pump digunakan untuk mengirim atau mentransfer panas ke tempat yang lebih panas. Heat pump sendiri punya beberapa komponen penting, antara lain komponen-komponen tersebut antara lain adalah instrumentasi. Instrumentasi sendiri adalah untuk mengatur terjadinya pengapian pada heater tersebut, yang di dalamnya terdapat deteksi temperatur untuk mendeteksi suhu. Lalu kemudian ada draft yang berfungsi untuk mengetahui perbedaan tekanan yang terjadi di dalam dan di luar ruangan. Yang ketiga adalah sampling connection. Sampling connection berfungsi untuk mengetahui kesempurnaan proses pembakaran dengan cara menganalisa kandungan oksigen, karbon dioksida, serta sampel yang telah diketahui. Yang kedua, yakni ada cerobong. Cerobong berfungsi sebagai tempat pembuangan hasil gas pembakaran. Yang ketiga, ada soot blower. Alat ini berfungsi untuk meniup dan mengeluarkan jelaga atau senyawa logam serta menempelkan kotoran pada permukaan pipa, karena kotoran ini dapat menghambat proses perpindahan panas. Dengan melakukan cara ini, jelaga akan terbuang melalui cerobong bersama gas hasil pembakaran. Jadi jelaga itu di sini kayak ampas atau sisa hasil pembakaran. Yang keempat adalah dinding pembakaran dan insulation. Umumnya dinding pembakaran dibuat dari berbagai macam lapisan. Pada lapisan luar terbuat dari plat baja dan lapisan dalam dilapisi oleh insulation yang tahan panas dan tahan terhadap api. Yang kelima adalah tubes. Perangkat ini merupakan bagian yang paling penting dalam struktur heater atau furnace, karena komponen ini berfungsi sebagai tempat mengalirnya fluida yang akan dipanaskan. Yang keenam adalah burner. Sesuai dengan namanya, burner merupakan pelaksana pembakaran pada bahan bakar yang terdiri dari campuran gas dan udara. Gas dan udara campur dengan baik dengan jumlah tertentu sehingga proses pembakaran dapat terjadi dengan baik. Apabila kita melihat pada gambar, tanda merah merujuk ke atas, berasal dari luar, yaitu cold environment yang tidak terlalu panas, disimbolkan dengan TL. Kemudian dengan menggunakan heat pump, panas dipindah ke area yang lebih panas, di mana suhu heat pump disimbolkan TH. TH lebih besar daripada TL, suhu luar. Terdapat juga simbol QL yang bermakna suhu luar, sementara QH adalah panas yang dihasilkan dari heat pump. Sedangkan Wnet-in adalah daya yang dibutuhkan. Seperti yang kita ketahui, daya yang dibutuhkan oleh heat pump di sini adalah listrik. Salah satu contohnya pada gambar tersebut ada desired output. Desired output adalah suhu yang diharapkan. Jadi penggunaan heat pump diharapkan dapat mencapai suhu yang diinginkan. Di luar negeri, heat pump banyak digunakan untuk saat musim salju untuk menghangatkan ruangan. Untuk apa sih? Untuk mengetahui COP. Pada materi kali ini akan dibahas mengenai cara mengetahui COP alias Convenience of Performance dari heat pump tersebut. Rumusnya adalah
COP heat pump sama dengan desired output adalah keluaran yang diharapkan dibagi required input. Required input ini adalah tenaga yang dibutuhkan, atau jika dalam rumus adalah QH per W net in, atau bisa dijabarkan COP sama dengan QH dikurang QL. Apabila kalian telah mengetahui QH yang mana adalah suhu panas yang dihasilkan oleh heat pump, dan kalian juga telah mengetahui QL adalah suhu panas dari luar, maka kalian dapat mengetahui berapa itu COP atau coefficient of performance dari heat pump tersebut. Pada gambar sebelumnya telah dijelaskan cara mencari COP alias coefficient of performance. Maka di gambar chapter 6.22 ini saya akan menjelaskan contoh yang ada pada gambar tersebut. Di sini tertulis bahwa COP 3,5. COP 3,5 didapat dari W net in sama dengan QH per COP. W net in di sini didapat dari hasil suhu luar dibagi COP. Yang mana suhu luar tersebut adalah 7 dibagi 3,5. Hasilnya adalah 2 kJ. W net in sama dengan 2 kJ.